Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soli dan Soliha, bertemu kembali bersama Bu Ledi dalam video pembelajaran Bu Petik 1D, muatan pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar muatan matematika subtema 3 halaman 76, yaitu tentang mengukur panjang benda dengan alat dan satuan tidak baku. Ada yang tahu bagaimana cara mengukur panjang? Mari kita bahas. Setiap benda dapat diukur panjangnya. Panjang benda dapat diukur menggunakan satuan tak baku. Berikut contoh satuan tak baku untuk mengukur panjang benda. Jadi, kalau kita mau mengukur panjang suatu benda, kita bisa menggunakan yang namanya satuan tak baku. Adapun satuan tak baku diantaranya, yang pertama adalah hasta. Hasta. Ibu ulangi lagi ya. Hasta. Ukuran dari siku sampai ujung jari tengah. Ini dinamakan dengan hasta. Yang kedua, kita bisa mengukur panjang benda menggunakan jengkal. Apa itu jengkal? Nah, jengkal adalah ukuran dari jari kelingking sampai ibu jari tangan yang direntangkan. Ini jari kelingking, ini ibu jari. Direntangkan, maka dikatakan sebagai jengkal. Satuan tidak baku berikutnya ada depa. Apa itu depa? Depa adalah ukuran dari ujung tangan kanan ke ujung tangan kiri yang direntangkan. Jadi kita mempunyai dua tangan, kemudian tangannya kita rentangkan, maka itu disebut dengan depa. Berikutnya adalah telapak kaki. Telapak kaki yaitu ukuran dari telapak kaki seseorang. Seperti ini ya. Selanjutnya, kita juga bisa mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan langkah. Ukuran dari salah satu kaki yang dilangkahkan. Nah, kalau langkah sudah pasti menggunakan kaki. Nah, bagaimana dengan hasil pengukuran panjang? Hasil pengukuran panjang dengan satuan tak baku itu berbeda-beda. Kita perhatikan contoh berikut ya. Ayu sedang mengukur sebuah buku menggunakan jengkal. Nah, kalau menggunakan jengkal, sudah pasti dia menggunakan 10 jarinya. Panjang buku sama dengan 2 jengkal tangan Ayu. Seperti di gambar ini ya. Berikutnya, Ayu mengukur panjang buku dengan pensil. Setelah Ayu ukur, ternyata panjang buku tersebut sama dengan panjang 3 pensil. Nah, berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa panjang buku tersebut sama dengan 2 jengkal tangan Ayu. Seperti ini ya. Dan panjang buku sama dengan panjang 3 pensil. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan membandingkan panjang pendek dan tinggi rendah benda.
Setelah mengukur benda, kamu dapat membandingkan dua benda. Kamu dapat membandingkan besar dan kecil benda. Kamu dapat membandingkan tinggi dan rendah benda. Kamu juga dapat membandingkan panjang dan pendek benda. Perhatikan contoh berikut. Bandingkan kedua benda di samping. Ini bendanya. Ada benda meja dan kursi. Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa meja lebih rendah dari kursi. Meja lebih rendah dari kursi. Atau kursi lebih tinggi dari meja. Nah, agar lebih paham, silakan Soli dan Soliha kerjakan latihan soal halaman 78 sampai 80, soal nomor 1 sampai nomor 6. Silahkan boleh dikerjakan bersama orang tuanya, atau bila belum paham, boleh bertanya kepada gurunya masing-masing. Terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.